Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya di masa pandemi ini. Oke, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini Miss akan membahas tematik 6B, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4 tentang sistem adaptasi tumbuhan. Adaptasi adalah cara bagaimana organisme mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Organisme yang mampu beradaptasi terhadap lingkungannya mampu untuk yang pertama yaitu memperoleh air, udara, dan nutrisi. Yang kedua, mengatasi kondisi fisik lingkungan seperti suhu, cahaya. Ketiga, mempertahankan hidup dari musuh alaminya. Keempat, bereproduksi. Dan yang terakhir, merespon perubahan yang terjadi di sekitarnya. Organisme yang mampu beradaptasi akan bertahan hidup, sedangkan yang tidak mampu akan menghadapi kepunahan atau kelangkaan jenis. Adaptasi pada makhluk hidup terbagi atas 3 jenis, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Adaptasi morfologi yaitu penyesuaian bentuk tubuh atau alat-alat tubuh sehingga sesuai dengan lingkungannya. Karena tumbuhan ada yang hidup di darat, di air, di daerah kering, dan di daerah lembab. Maka tumbuhan memiliki ciri-ciri tertentu dalam rangka menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Yang kedua yaitu adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi yaitu penyesuaian yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar yang menyebabkan adanya penyesuaian pada organ atau alat-alat tubuh untuk mempertahankan hidup dengan baik. Adaptasi ini tidak mudah diamati karena adaptasi fisiologi menyangkut fungsi alat-alat tubuh yang umumnya terletak di bagian dalam tubuh. Adaptasi tingkah laku yaitu adaptasi berupa perubahan perilaku. Adaptasi ini mudah diamati. Berikut beberapa jenis adaptasi tingkah laku. Contohnya yaitu adaptasi yang dipicu dengan sentuhan. Nah, adaptasi yang dipicu dengan sentuhan, salah satu contohnya yaitu tumbuhan putri malu yang menguncup daunnya jika kita sentuh, sehingga tampak seperti layu dan tidak enak dimakan. Tujuannya untuk mengelabui pemangsa yaitu hewan herbivora. Nah, kalau tadi Miss sudah membahas tentang adaptasi pada pertumbuhan, sekarang Miss akan membahas adaptasi di lingkungan kita atau pada manusia. Yang pertama yaitu kondisi sosial masyarakat Indonesia di masa penjajahan. Nah, kekuasaan kolonial Belanda atas bangsa Indonesia yang berlangsung sangat lama telah membawa akibat buruk bagi rakyat Indonesia di berbagai segi kehidupan, seperti di bidang ekonomi, sosial, politik, dan kebudayaan. Rakyat Indonesia pada masa itu tidak memiliki pemimpin yang dapat diharapkan untuk menyalurkan aspirasi dan justru kehidupan berpolitik menjadi buntu. Kehidupan sosial yang dialami oleh rakyat Indonesia pada masa penjajahan Belanda antara lain diskriminasi ras dan intimidasi yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda. Diskriminasi dan intimidasi itu didasarkan pada golongan dalam kehidupan masyarakat dan suku bangsa. Keadaan Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan dapat dikatakan belum stabil. Kondisi politik di Indonesia masih dalam keadaan gonjang-ganjing, dikarenakan masih banyaknya ketegangan, kekacauan, dan berbagai insiden masih terus terjadi. Hal ini disebabkan karena masih adanya sisa-sisa kekuatan Jepang yang setelah menyerah kepada sekutu diwajibkan mempertahankan status quo. Invasi yang besar berkembang sejalan dengan kondisi perekonomian Indonesia yang masih hancur-hancuran. Peredaran mata uang Jepang yang begitu besar namun memiliki nilai tukar yang rendah memperparah keadaan.
Dan pemerintah Republik Indonesia tidak bisa melarang beredarnya mata uang Jepang atau mata uang asing lainnya, mengingat Indonesia belum memiliki mata uang sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu nilai persatuan dalam lingkungan sekolah. Penting sekali bagi kita anak-anak, siswa-siswi yang ada di sekolah untuk menanamkan sifat persatuan Pancasila di sekolah dalam kegiatan apapun. Nah, salah satu contohnya itu dalam kegiatan seni tari berkelompok. Ya, banyak sekali seni tari yang harus kita lakukan secara berkelompok. Salah satunya yaitu tari pejuang. Tari pejuang berasal dari Provinsi Jawa Tengah, khususnya Surakarta, dan menggambarkan peperangan kebaikan dan kejahatan. Makna yang terkandung dalam tarian ini bahwa segala bentuk kejahatan, keangkara-murkaan pasti kalah dengan kebaikan. Tari pejuang ini ditarikan oleh para perempuan yang berjumlah 10 orang. Gerak tarian ini banyak menggunakan gerak tari keprajuritan dan setiap gerak mengandung makna pembelaan yang dilakukan secara berkelompok. Selanjutnya yaitu tari Rampo Aceh. Tari Rampo Aceh adalah tarian yang di dalamnya terdapat hampir semua unsur tarian Aceh. Antara lain yaitu laut, sedati, po, saman, mesekat, likok pulo, dan tarek pukat. Tema tarian ini adalah persatuan, kegotong royongan, dan juga keagamaan. Bahkan ada yang mengisahkan perjuangan Cut Nyak Dan yang terakhir yaitu tari perang. Tari perang adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Papua Barat. Tarian ini menggambarkan jiwa kepahlawanan dan kegagahan masyarakat Papua Barat. Biasanya tarian ini dibawakan oleh para penari pria dengan pakaian adat setempat dengan membawa panah. Tari perang merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di daerah Papua Barat. Saat ini sering ditampilkan di berbagai acara. Oke, mungkin cukup sampai di sini pelajaran hari ini. Miss ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.